Bagaimana saya melepaskan kepahitan daripada orang yang bersalah kepada saya? Nah, prinsip firman Tuhan yang sangat luar biasa dan penting adalah begini. Ada sebuah ayat yang mengatakan, "Kasihilah sesamamu sama seperti aku mengasihimu." Yohanes 13 ayat 34 mengatakan begini, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Jadi saling mengasihi itu bukan sama seperti orang itu mengasihi saya, tapi sama seperti Kristus mengasihi saya. Nah, kalau kita tidak mengerti kebenaran ini, yang terjadi adalah ini, 1 Korintus 2 ayat 14. "Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani." Nah, kita punya sisi duniawi. Jangan baca ayat ini dari konteks yang, oh berarti ini buat orang duniawi. Bukan. Kita juga punya sisi duniawi. Duniawi itu bukannya berarti stigmanya salah gitu ya. Roh kita itu berhubungan dengan Tuhan, jiwa kita berhubungan dengan Tuhan dan manusia, tubuh kita berhubungan dengan manusia. Nah, itu sebabnya di dalam konteks ini kita punya sisi duniawi yang masih bersentuhan dengan dunia. Nah, karena kita masih bersentuhan dengan dunia, kita pastinya menyerap banyak sampah dari dunia. Ya, di 2 Petrus 2 ayat 7-8 dikatakan bahwa Lot itu orang yang benar, sama seperti kita, orang yang sudah dibenarkan. Tinggal di tengah-tengah mereka, sama seperti kita, tinggal di tengah-tengah dunia yang begitu penuh dengan nilai yang salah. Ya, dan setiap hari dikatakan orang yang benar ini melihat dan mendengar, sama seperti kita. Kita melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Kita melihat dan mendengar nilai-nilai dunia yang jahat. Sehingga jiwanya dia tersiksa, sehingga jiwa kita juga bisa tersiksa. Artinya jiwa kita ini bisa akhirnya mengalami hal-hal yang tidak enak, tidak nyaman, bahkan sampai kepada depresi, karena kita nggak jaga pintu gerbang hati. Nah, itu dasarnya dulu. Kenapa orang susah memaafkan? Kenapa orang susah mengampuni? Mengapa orang akhirnya menyimpan kepahitan? Padahal sebenarnya sakit hati itu normal-normal saja. Kepahitannya nggak boleh. Sakit hati bisa terjadi kapan saja. Orang ngomong salah sama kita bisa tersinggung, sakit hati bisa-bisa saja. Tetapi step berikutnya adalah lepaskan pengampunan karena kasih adalah keputusan. Itu sebabnya jangan sampai diteruskan, kemudian akhirnya menimbulkan yang namanya kepahitan. Nah, di momen ini ketika sudah pahit, mulai masuk kamar, mulai lakukan ini. Bilang gini sama Tuhan, "Tuhan, aku mengambil keputusan untuk murah hati, untuk tidak mementingkan diri sendiri, untuk sabar." Dan itu semuanya adalah definisi kasih yang tertulis di 1 Korintus 13 ayat 4-7. Dan semuanya itu adalah keputusan, bukan perasaan. Ketika kita berdoa seperti itu, kita sedang memindahkan kasih Tuhan yang Dia sudah letakkan di dalam roh kita. Ketika kita terima Dia sebagai juru selamat, untuk mulai pelan-pelan menguasai jiwa. Mulai pelan-pelan menguasai jiwa. Jiwa itu ada apa? Ada perasaan, ada emosi, ada kehendak, ada keputusan, ada pikiran di dalam situ. Dan itu mulai penuh dengan sampah-sampah dunia yang akhirnya ketika kita hidupnya betul-betul menyerap banyak informasi dari dunia, yang terjadi adalah kebenaran itu jadi kebodohan. Seperti yang ditulis di 1 Korintus 2 ayat 14. Nah, kebenaran-kebenaran ini jadi kebodohan karena mungkin di dalam kita ini sudah punya banyak sampah dunia. Nah, ini kan harus di-detox pelan-pelan supaya kebenaran tidak lagi jadi kebodohan. Prinsipnya begini, sesuatu yang kita tidak mengerti akan menjadi kebodohan. Ya, saya nggak ngerti dunia lukisan. Bagi saya lukisan 1M itu kebodohan bagi saya. Karena lukisannya, saya pernah lihat lukisannya kok kayaknya biasa-biasa aja, harganya kok 1M. Karena saya nggak paham. Ketika teman saya bilang, lihat lebih dalam, plototin. Itu ada artinya, ada maknanya. Saya makin pusing karena saya nggak ngerti dunia lukisan. Nah, saya bisa berkisah kepada semua sahabat-sahabat curhatan Alkitab. Saya bisa cerita tentang hobi saya. Kalau saya kisahkan hobi saya suka pesawat terbang, saya punya koleksi pesawat terbang dan lain sebagainya. Saya suka dunia aviasi, saya bisa ngobrol tentang ini bisa berjam-jam. Mungkin jadi kebodohan bagi yang mendengar, atau yang melihat atau menonton ini, karena nggak paham dunia aviasi. Sama aja, kalau kita nggak paham kebenaran firman, firman itu jadi kebodohan bagi kita. Apalagi misalnya kita mulai mengampuni dan bahkan kita mulai menegur orang yang bersalah sama kita. Pasti teman-teman kita di sekitar kita ngomong apa? "Bego banget sih lo, ngapain sih lo lakukan itu? Udah tahu dia salah sama lo ngapain sih kayak begitu?" Gitu. Seolah-olah kita yang kalah gitu ya. Nah, akhirnya jadi kebodohan kan? Karena nilai dunia itu hal sederhana loh, jadi kebodohan akhirnya. Nah, itu sebabnya mulailah mengerti firman dulu ya. Dan kita mulai mengerti dasarnya ini dulu. Ketika kita ngerti ini, bilang sama Roh Kudus, "Tuhan, ini kebenaran. Saya nggak mau kebenaran ini jadi kebodohan. Itu sebabnya saya mau lakukan kebenaran firman." Nah, ketika kita mengambil keputusan di dalam doa, ingat hal ini.
Ketika dalam doa, biasanya itu rasanya hatinya teduh, biasanya begitu. Besoknya kalau kita ketemu sama orang ini lagi, perasaan kepahitan itu mungkin dan sangat mungkin itu tetap ada. Jadi tiba-tiba kita terkaget-kaget sendiri. Kemarin waktu doa kok kayaknya enak-enak aja. Waktu ketemu dia kok masih dendam, masih ada rasa kepahitan. Bahkan itu orang nggak ngomong aja, lihat dari jauh aja kita kayaknya rasanya geramnya luar biasa gitu. Nggak apa-apa, proses. Itulah pembaharuan budi, itulah sekolah kehidupan. Ya, itulah yang namanya kita mengalami proses sanctification, dikuduskan tiap hari sama Tuhan. Ya, masuk kamar lagi, ambil lagi keputusan, berdoa lagi. Tuhan, aku mengambil keputusan. Aku melepaskan pengampunan, murah hati atas orang itu, belas kasihan sama dia. Terus lakukan itu. Kita sedang memindahkan kasih agape yang Tuhan letakkan di dalam roh kita ketika kita terima dia sebagai juru selamat, untuk perlahan-lahan mulai menguasai jiwa kita. Kita mulai memberikan makan kepada roh kita yang tadinya baru lahir baru, kemudian dikasih makan untuk bertumbuh, makin kuat, makin kuat, makin kuat, dan akhirnya menguasai jiwa. Disitulah akhirnya hidup kita bisa dipimpin sama roh. Kalau kita terus kasih makanan kebenaran, makanan firman Tuhan kepada roh itu, ya terus perkatakan itu. Nanti, lihat, satu hari kita akan ketemu sama orang itu. Dan tiba-tiba ada rasa belas kasihan yang luar biasa. Tiba-tiba ada rasa compassion yang luar biasa. Disitulah kita bisa deklarasi, aku lebih daripada pemenang. Karena di saat itu kita mengerti, kita tahu bahwa roh kita yang sudah diberikan kasih Tuhan itu akan menguasai hidup kita. Kebenaran menguasai hidup kita. Dan di dalam kelemahan kita, justru kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam hidup ini. Kita bisa mengampuni dia, kita bisa punya rasa belas kasihan, bukan karena kuat dan gagah kita. Itu semuanya karena Roh Kudus, semuanya karena Tuhan. Dan ada andil kita, yaitu apa? Kita yang mengambil keputusan. Kita ambil keputusan di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan dinyatakan, disitulah dia memampukan kita untuk akhirnya bisa melepaskan